Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk setiap apa yang ingin kalian lakukan. Nah, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai kelas maya, dan untuk bab kali ini yang akan kita pelajari adalah model dari kelas maya itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai model dari kelas maya. Kelas maya sendiri adalah kelas pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, atau singkatnya kelas maya merupakan kelas yang dilakukan secara online. Saat ini seperti yang kita lakukan pada saat ini karena ada beberapa kendala yang harus kita jalankan, yaitu adanya penyebaran virus COVID-19 atau corona, sehingga kita atau sistem pembelajaran kita 1 tahun ini menggunakan kelas maya, yaitu secara daring. Nah, sebenarnya ada 3 model kelas maya sendiri atau daring, yaitu yang pertama adalah model Adjun, yaitu sistem pembelajaran kelas maya yang dilakukan sebagai tambahan saja. Secara umum, pembelajaran masih dilakukan secara konvensional, yaitu guru dan murid belajar bersama secara tatap muka. Meskipun begitu, kelas maya digunakan sebagai tambahan supaya murid mendapatkan referensi tambahan dalam proses pembelajarannya. Kemudian, model yang kedua adalah model mixed atau blended, yaitu model pembelajaran yang mencampurkan model pembelajaran kelas maya dan model pembelajaran konvensional. Dalam model ini, pembelajaran kelas maya dan kelas konvensional dilakukan bersamaan ataupun bergantian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, model pembelajaran ini menggunakan sistem kelas maya untuk pembelajaran teori. Sementara itu, pembelajaran praktek dilakukan secara tatap muka. Kemudian, model daring penuh atau full online. Kelas maya yang dilakukan secara daring atau full online merupakan kelas maya yang menggunakan sistem e-learning dalam seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi siswa dan pengajar, hingga evaluasi pembelajarannya. Model ketiga ini atau model daring penuh atau full online ini kita lakukan selama 1 tahun ini karena pandemi virus corona. Tetapi pada saat ini kita sudah mulai masuk di era model mixed, yaitu ada pembelajaran teori, kemudian juga ada pembelajaran praktek. Jadi anak-anak materinya diberikan secara online, kemudian ketika ada praktek, anak-anak datang ke sekolah untuk melakukan praktek tersebut. Nah, semoga untuk pandemi ini sendiri segera berakhir ya. Kemudian untuk yang kedua adalah komponen pendukung kelas maya. Untuk mendukung terwujudnya sebuah kelas maya, setidaknya ada 5 komponen yang harus disiapkan. Ingat ya, ada 5 komponen pendukung kelas maya, yaitu yang pertama adalah konten pembelajarnya. Ini pasti ya, karena kelas maya merupakan proses pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka. Jadi, seorang pengajar harus memiliki konten pembelajarnya untuk diberikan kepada siswa-siswanya. Kemudian yang kedua adalah perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat keras atau hardware. Adalah alat yang dapat digunakan untuk siswa untuk terhubung dengan pengajar. Itu kalau kita melakukan HP ini ya perangkat keras kita, atau bisa laptop, tablet ya. Kemudian perangkat lunak atau software, yaitu sebagai pendukung terlaksananya kelas maya. Perangkat lunak yang familiar digunakan dalam kelas maya antara lain Learning Management System atau LMS, Learning Content Management System atau LCMS, dan Social Learning Network SLN. Strategi komunikasi dan interaksi itu adalah yang keempat, yaitu kelas maya merupakan pilihan siswa dan pengajar dalam pemanfaatan e-learning di dalam sebuah kelas. Strategi ini menyangkut dari bagaimana siswa mengikuti pembelajaran,
mengerjakan tugas, hingga bagaimana cara siswa mengikuti ujian dalam kelas maya. Seperti kalian mendengarkan, melihat video pembelajaran dari Bapak Ibu guru, kemudian ada persoalan yang harus kalian kerjakan, dan itu bagaimana cara kalian untuk mengikuti ujian dalam kelas maya itu, atau persoalan untuk mengerjakan di dalam kelas maya itu. Kemudian yang terakhir adalah jaringan internet. Ini sudah pasti ya, karena kita menggunakan kelas maya, pasti komponen yang harus ada adalah jaringan internet. Wajib hukumnya, karena tanpa jaringan internet kita tidak bisa terhubung atau kita tidak bisa melihat video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ini terpenting adalah yang harus kalian ingat, ini sudah Bapak sampaikan kemarin, namun hari ini harus diulas kembali karena jenis-jenis software pendukung kelas maya, yaitu perangkat lunaknya, Learning Management System atau LMS. Itu yang pertama, adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah pembelajaran, mengirimkan konten. Seperti Bapak mengirimkan video pembelajaran kali ini ya, dan melacak aktivitas daring, contohnya Moodle, Docs, dan Author. Kemudian yang kedua, Learning Content Management System atau LCMS adalah sebuah aplikasi untuk mengolah konten pembelajaran, register, store, manage, publish, contohnya Classroom dan Adobe Solution. Kemudian yang ketiga adalah Social Learning Network atau SLN, atau bisa disebut juga SLNS, yaitu jejaring sosial untuk pembelajaran bertujuan untuk mendorong penggunanya memiliki pengalaman baru dalam belajar menggunakan jejaring sosial. Nah, kali ini di SMK Sehat Insan Perjuangan ini kita menggunakan social network berwujud Facebook ya. Jadi jejaring sosial yang bisa kalian ikuti di Facebook Sehat Insan Perjuangan. Kalian bisa melihat video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru untuk menunjang sistem pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk memperkuat materi kali ini, silakan dikerjakan beberapa persoalan ini agar kalian lebih paham mengenai kelas maya. Kemudian untuk yang terakhir nanti setelah selesai mengerjakan persoalan ini, silakan dicantumkan menurut kalian pribadi tanpa ada persoalan, yaitu menurut kalian bagaimana pendapat kalian mengenai sistem pembelajaran kita menggunakan kelas maya ini dengan jejaring sosial Facebook. Pendapat kalian bagaimana? Silakan diutarakan untuk di bagian yang paling akhir setelah mengerjakan persoalan ini. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kalian bisa bertemu dengan Bapak dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, jaga imun kalian, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selalu berhati-hati, jangan kemana-mana kalau tidak ada urusan yang penting. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian.